Hai semuanya, hari ini kita membuat 3 sushi. Yang pertama makan waktu 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Ayo pergi. Untuk video hari ini, sushi akan membutuhkan roll ini. Anda dapat membuat sushi ini dalam 1 menit hanya jika Anda membeli nasi yang sudah jadi. Waktunya habis. Jadi, potong lembaran nori menjadi 2. Buka nasinya dan sebarkan di atas lembaran norinya. Buka juga kepitingnya. Dan potong menjadi 2 dengan pisau. Oleskan di atas nasi dan gulung. Pindahkan sushi ke papan dan potong menjadi 8 bagian. Ini dia, sushi dilakukan dalam 1 menit. Saya pikir ini cukup bagus untuk waktu yang terbatas. Kita taruh jahe dan wasabi di atasnya. Celup ke dalam kecap dan cicipi. Ini adalah sushi yang paling standar. Secara pribadi, saya nggak suka, tapi ini bisa dimakan. Lalu kita pergi 1 jam untuk buat sushi berikutnya. Mari sushi dengan bagian terpanjang. Kita rebus nasi dan gunakan bagian ini. Kita ukur persis 600 gram. Bilas dengan baik di bawah kerannya. Tiriskan airnya. Lalu lakukan berapa kali. Setelah proses ini, tambahkan 720 ml air. Letakkan panci di atas kompor dan tutup dengan penutupnya. Saat air mendidih dengan baik, kecilkan api seminimal mungkin. Masak selama 20 menit. Nasi hampir siap. Tutup dengan handuk dan serap semua sisa uapnya. Untuk sausnya, tuangkan 150 ml cuka beras dalam toples. Dalam toples yang sama, tambahkan 10 sendok. Setengah sendok teh garam untuk toples dan kocok. Pada tahap ini balutan sudah siap. Tuang ke dalam nasi. Lalu aduk. Agar nasi benar-benar dingin, tuangkan ke atas nampan. Lalu ratakan. Pada tahap ini sudah siap. Sekarang Anda perlu memotong salmon menjadi irisan yang bagus. Untuk melakukan ini, potong menjadi 2 sisi di bagian potong. Sekarang potong dengan hati-hati. Dan potong daging tertipis juga. Lepaskan potongan lemak di bagian belakang. Dan dengan kita tekan pisau ke papan, potong kulitnya, tarik keluar tulang kecilnya. Lalu kupas dengan daging abu-abu yang tidak sedap dipandang. Dan potong bagian yang sempurna menjadi irisan. Dan di dalam sini harus garing. Lalu kita letakkan mentimun ini ke dalam sushi. Karena itu potong menjadi sedotan panjang. Cetak keju krim yang dibeli di toko. Pindahkan kertas kulinernya ini. Pada dasarnya semuanya sudah siap. Mari sushi menjadi rakit senyal sushi ini. Lipat lembaran nori menjadi 2 dan potong menjadi garis lipatan. Dengan tanah basah, sebarkan nasi di atas norinya. 1 cm nori harus satu di tahap sisi lain dan 1 cm nasi di sisi lain. Kita balikkan. Peras potong keju krim. Juga sedotan mentimun ini. Lalu gulung sushinya. Kemudian tarik sushi ke tepi matras dan selipkan tepinya. Dengan begitu sushi akan menjadi lebih rata. Letakkan ikan merah di atasnya. Dan tekan ke atas nasi dengan alas.
Yang tersisa hanyalah potong sushi dengan menjadi 8 bagian. Di antara potong bagian, bersihkan keju krim. Kita buat sushi pile ini dalam 1 jam. Tuang kecap asinnya. Dan untuk buat lebih enak, kita encerkan dengan mirin dan air. Tuang air dalam kerbau wasabi dan campur semuanya. Dan gunakan jari Anda untuk membentuk kubus seperti ini. Masukkan jahenya, dan sekarang sudah siap. Mari sushinya kita coba. Ini adalah sushi Philadelphia yang sangat lezat. Ini 10 kali lebih enak dari yang terakhir. Jadi, mari sushi membuat sushi terpanjang yang akan memakan suatu sepanjang hari. Kita butuh 2 potong ikan, salmon, dan tuna. Kita potong tulangnya. Buang tulang dan kulitnya. Lalu dapatkan potongan ikan merah yang sempurna ini. Kita buat sepotong tunanya. Dua jenis ikan ini sushi asap, tapi mereka akan diasinkan sebelum sushi melakukannya. Jadi kita masukkan gula merah dan setengah garamnya ini. Campur semuanya. Lalu taburkan ikan di dalamnya. Biarkan diresap dalam lemari es selama 12 jam. Dan untuk keju Philadelphia buatan sendiri, kirim sebungkus krim asam 20%. Dan sebungkus rogur tawar dalam mangkuk. Hanya 1 sendok teh garam dan aduk. Lalu masukkan saringan ke dalam panci dan kasa di atasnya. Tuang campuran kita di sini. Bungkus kain kasanya. Letakkan beban minimal di atasnya untuk masuk ke dalam lemari es. Sudah 12 jam. Ikan asin, garam, dan gula telah mengekstraksi kelembapan terlebih darinya dan menjadi lebih padat. Bila sisa garam di atas bawah alir, keringkan dengan handuk kertas ini. Ikat seperti potongan ikan dengan benang tebal. Dan lihat benang tebal sehingga gantung di atasnya. Dan kita akan masak semuanya dalam perongkang ini seperti ini. Kita buka, kita ikat dalam ikannya. Dan untuk membuatnya berhasil, kita hidupkan ini. Taruh beberapa keripik pohon di bawahnya. Dan kita satukan kembali. Lalu hubungkan ini, yang dimana membuat asap ke dalam rumah asap ini. Dan di sisi lain kita hubungkan kompresor mini. Dan kita ambil seluruh sistem di luarnya. Kita nyalakan kompresornya. Dan gunakan pematik turbo untuk. Dan biarkan ikan diasap selama 6 jam. Cetak sepotong tuna lagi. Kita bekukan secara khusus, sehingga kita dapat dengan mudah mengirisnya menjadi irisan sempurna seperti ini. Tapi ini nggak semua ikan yang akan disushi digunakan. Jadi kita ambil sebuah belut laut, di sisi perut kita potong hingga ke tulang punggungnya. Dan di sisi yang berlawanan kita potong tulang rusuk yang tipis. Setengah dari belut kita potong, dari separuh lainnya kita potong tulang punggungnya. Ya, kita semat mungkin tanpa kehilangan dagingnya. Lalu, potong tulang rusuknya, potong filet belut menjadi potongan. Selesai. Sebarkan di atas papanan dengan kulit terbaik.
Dan tuangkan dengan lembut air mendidih di atasnya untuk melepuk kulitnya, kikis. Lalu kikis semua selai dengan 1 sendok makan. Tuang 400 ml mirin dalam panci. Tambahkan 150 gram gula pasir, 400 ml kecap asin, dan 200 ml sake. Kita letakkan panci di atas kompor. Ketika semua campuran ini didih, kita letakkan potongan belut di dalamnya. Dan kita masak kira-kira 25 menit. Setelah dingin, kita keluarkan dan potong menjadi beberapa bagian. Pastikan untuk dibuang tulangnya agar tidak tersangkut di susinya. Tuna dan salmon sudah berasap, jadi waktunya untuk bawa keluar mereka. Kita potong talinya. Iris menjadi irisan dan sedotannya juga. Ulangi yang sama. Ulangi hal yang sama dengan tunanya juga. Bubur jeruk juga masuk ke dalam sushi ini untuk dapat potong semua lapisan dalam luar jeruk. Tidak sampai ke selaputnya, tapi sampai ke bubur yang berair ini. Dan di antara membran, kita potong pulpnya. Selesai. Tepat 22 jam sejak kita masukkan keju ke dalam lemari es, kita buka kain kasanya dan lihat bahwa ini sudah siap. Ini hanya perlu dipindahkan ke tas kuenya ini. Kita rebus nasi dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan. Dan akhirnya kita rakit sushinya. Taruh banyak nasi di atas lembar nori dan ratakan dengan jari-jari kita. Satu sisi kita keluarkan norinya dan sisi lain nasi. Kita balikkan semuanya. Peras 3 potong keju krim. Lalu letakkan irisan tuna asap dingin ini. Daging jeruk juga. Belut dimasak dengan saus nesume. Dan salmon asap juga. Ini dia, sekarang gulung sushi besar serapi mungkin. Lalu dipukul bagian tepinya. Letakkan irisan tuna segar di atasnya dan letakkan dengan alas. Dengan pisau yang sangat tajam, pisau ini akan mengiris-ngiris secara merata di antara irisan tuna. Ngomong-ngomong nih, kita mencuci pisau di antara setiap potongan agar tidak nasi lengket. Selesai, saya pikir ini sangat bagus. Yang tersisa hanyalah tempatkan kaviar merahnya. Kita juga letakkan semua topping dan roti gulungnya, dan membutuhkan waktu seharian untuk membuatnya. Akhirnya kita siap dan kari kita coba. Ini adalah sushi yang sangat enak dan sangat-sangat enak. Ini ikan dalamnya berubah sedikit berasap. Keju krim buatan kita terlihat seperti yang dibeli di toko, dan bagian yang paling keren adalah rasa manis yang dikeluarkan oleh belut dan bubur jeruk. Secara keseluruhan, inilah 10 dari 10 untuk rasa. Dan jika sushi mendapatkan 200.000 like di video ini, kita akan buat pizza dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Juga, subscribe channel ini dan klik list video ini. Sampai jumpa semuanya!